4 kali OTT dalam sebulan, KPK kejar target. Pemirsa Lingkar Jatim, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan sedikitnya 4 kali operasi tangkap tangan atau OTT selama bulan Januari tahun 2022 ini. Seakan hendak menjawab keraguan publik, yang sempat muncul akhir tahun 2021 lalu, 3 kepala daerah dan seorang pejabat APH, aparat penegak hukum diamankan lembaga anti rasuah tersebut dengan barang bukti uang ratusan juta rupiah. Yang pertama adalah penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sebanyak 12 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022 lalu. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri menuturkan, 12 pihak yang diamankan tersebut diantaranya Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tiba di gedung KPK usai terjaring operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan korupsi pada Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Politisi Partai Golkar itu tiba mengenakan setelan kaos lengan panjang berwarna hijau dibalut rompi biru dan celana panjang biru saat digelandang ke gedung KPK. Firly Ketua KPK mengatakan, uang bukti yang disita KPK dari operasi tangkap tangan ini mencapai 5,7 miliar rupiah. Dia menjelaskan, OTT ini bermula dari laporan masyarakat atas informasi tentang adanya dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara. Ia juga membeberkan konstruksi perkara yang masih dalam satu kesatuan dalam proses OTT. Yang kedua adalah OTT Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Masud, yang bersangkutan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022 dini hari. Penangkapan Ghafur diduga terkait penerimaan uang oleh penyelenggara negara terkait proyek dan izin usaha di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Penyerahan uang diduga dilakukan di sebuah kafe di Pelabuhan Balikpapan. Uang dari kontraktor tersebut diterima oleh Nispuhadi alias Ipuh, orang kepercayaan Ghafur. Oleh Ghafur, Nispuhadi diperintahkan untuk membawa uang tersebut ke Jakarta. Tiba di Jakarta, Nispuhadi dijemput Rizky yang juga orang kepercayaan Ghafur. Singkat cerita, Ghafur bersama Ipuh dan Bendahara Umum Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis akan pergi ke sebuah acara di Jakarta. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah mal di Jakarta Selatan dengan membawa uang 950 juta rupiah. Saat itu, Ghafur juga meminta Nur untuk menambahkan uang 50 juta rupiah dari rekeningnya. Uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam koper. Selain itu, KPK turut menemukan uang di rekening bank milik Nur senilai 447 juta rupiah. Uang itu diduga milik Abdul Ghafur yang berasal dari para rekanan. Terkait kasus tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya mengamankan uang tunai 1 miliar rupiah dan rekening bank dengan saldo 447 juta rupiah, serta sejumlah barang belanjaan. Ketiga, OTT Bupati Langkat. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin dalam operasi tangkap tangan pada Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022 malam. Selain Bupati, KPK juga mengamankan beberapa pihak dalam OTT tersebut. Selain Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Langkat. 5 orang yang ditetapkan tersangka setelah terbit, terdiri dari aparatur sipil negara ASN, dan pihak swasta. Kasus korupsi ini terkait pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat tahun anggaran tahun 2020 sampai tahun 2022. Keempat, penangkapan Oknum Hakim PN Surabaya. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya IIH alias Itong Isnaeni Hidayat. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang senilai 140 juta rupiah. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menjelaskan OTT tersebut bermula saat KPK menerima laporan pengaduan soal adanya penyerahan sejumlah uang kepada seorang hakim. Uang yang diserahkan tersebut diduga terkait dengan penanganan perkara dari pengacara pemohon yakni HK alias Hendro Kasyono. Kemudian pada tanggal 19 Januari tahun 2022 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat,
KPK mendapatkan info soal adanya penyerahan uang tunai dari Hendro ke Itong melalui perantara yakni panitera pengganti HD alias Hamdan. Diketahui, penyerahan uang tersebut dilakukan di area parkir kantor PN Surabaya. Tidak berapa lama kemudian, tim KPK langsung mengamankan HK dan HD beserta sejumlah uang yang sebelumnya telah diterima HD, dan kemudian dibawa ke Polsek Genteng untuk dilakukan pemeriksaan. KPK juga secara terpisah turut mencari dan mengamankan Itong. Dia turut digiring ke Polres Genteng untuk dimintai keterangan. Mereka yang diamankan beserta barang bukti yang ada kemudian dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Bangkalan, Tim Liputan Lingkar Jatim, memberitakan.